Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Marlinda Putri Maisari dengan NPM 23755-044. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi belanja barang dan jasa, beban, serta persediaan. Ketiga hal ini merupakan komponen penting dalam akuntansi pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Belanja daerah dapat didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih pada tahun berjalan dan sifatnya tidak akan kembali lagi ke kas pemerintah. Artinya, setiap pengeluaran yang benar kategori merupakan pengorbanan ekonomi pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah yang dicatat sebagai pengurang kekayaan bersih. Klasifikasi belanja. Dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, belanja operasi, yaitu belanja rutin sehari-hari seperti belanja pegawai, belanja barang, jasa, dan bunga. Kedua, belanja modal, yaitu belanja yang menghasilkan aset tetap atau investasi jangka panjang. Misalnya, pembangunan gedung sekolah atau pembelian kendaraan dinas. Dan yang ketiga, belanja tak terduga, yaitu belanja yang sifatnya darurat dan sulit diprediksi, seperti penanggulangan bencana alam. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Jika pengeluaran dilakukan melalui bendahara, maka belanja baru diakui setelah laporan pertanggungjawaban disahkan. Apabila ada penerimaan kembali, misalnya sisa belanja, pencatatannya tergantung pada waktunya. Jika terjadi di periode yang sama, dicatat sebagai pengurang belanja. Namun jika terjadi di periode berikutnya, dicatat sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan realisasi anggaran. Pencatatan belanja barang dan jasa. Dalam praktiknya, belanja dicatat dengan sistem double entry atau pencatatan berpasangan. Hal ini menghasilkan laporan yang lebih akurat dan konsisten. Penyajian belanja dalam laporan keuangan akan muncul di laporan realisasi anggaran setelah pos pendapatan. Dengan demikian, kita bisa melihat secara jelas berapa jumlah belanja yang benar-benar terrealisasi dibandingkan dengan anggarannya. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal itu ada belanja pada estimasi perubahan sal. Akuntansi beban. Berbeda dengan belanja, beban didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam suatu periode yang berakibat menurunnya ekuitas pemerintah daerah. Beban dapat berupa pengeluaran kas, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Secara garis besar, beban dibagi menjadi 3 jenis. Ada beban operasi, beban transfer, dan beban non-operasional atau luar biasa. Contohnya, beban operasi mencakup pembayaran gaji pegawai, beban transfer mencakup dana perimbangan ke daerah lain, sedangkan beban luar biasa bisa berupa kerugian akibat bencana alam. Prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Beban diakui dalam 3 kondisi utama. Yang pertama, saat timbul kewajiban, yaitu ketika ada peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah. Yang kedua, terjadinya saat konsumsi aset. Misalnya pemerintah membayar barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan operasional. Yang ketiga, saat terjadi penurunan manfaat ekonomi. Contohnya, penyusutan nilai aset karena penggunaan atau berlalunya waktu. Nah, jika ada pengembalian beban, maka pencatatannya juga bisa menyesuaikan, mengurangi beban pada periode yang sama atau diakui sebagai pendapatan lain-lain jika berasal dari periode sebelumnya.
Pencatatan beban, seperti halnya belanja, beban juga dicatat dengan metode double entry. Namun hasil pencatatan beban tidak masuk ke laporan realisasi anggaran, melainkan ke laporan operasional dan neraca pemerintah daerah. Dengan begitu, laporan keuangan bisa menunjukkan beban yang sebenarnya dikeluarkan dalam satu periode, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dievaluasi dengan lebih baik. Contoh jurnal beban. Contoh pencatatan beban dapat dilihat pada transaksi di SKPD. Misalnya, saat ada pembayaran belanja barang melalui mekanisme GU atau LS, dicatat beban pada kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD itu beban pada RKPPKD. Dengan pencatatan ini, pemerintah bisa memastikan bahwa setiap beban tercatat secara akurat sesuai mekanisme pembayaran yang digunakan. Akuntansi persediaan. Selain belanja dan beban, pemerintah daerah juga memiliki persediaan. Persediaan adalah aset berupa barang atau perlengkapan yang diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional atau untuk diberikan kepada masyarakat. Ciri khas persediaan adalah digunakan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Prinsip pengakuan persediaan. Nilai persediaan dapat ditentukan dengan beberapa cara. Jika diperoleh melalui pembelian, maka nilainya berdasarkan biaya perolehan. Jika produksi sendiri oleh pemerintah, maka nilainya berdasarkan biaya standar. Jika berasal dari hibah atau rampasan, maka nilainya ditentukan berdasarkan nilai wajar. Saldo persediaan biasanya dihitung dengan harga pembelian terakhir agar mencerminkan kondisi terkini. Contoh pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan adalah ketika pemerintah membeli perlengkapan kantor melalui mekanisme UP. Jurnal yang dicatat adalah persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Pada laporan keuangan persediaan ditampilkan di neraca dan dijelaskan lebih detail dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh kasus gaji pegawai. Sebagai contoh nyata, pembayaran gaji pegawai sebesar 300 juta dicatat dengan mekanisme LS. Di SKPD, transaksi tersebut dicatat sebagai belanja pegawai dalam LRA serta sebagai beban pegawai dalam LO. Di sisi PPKD, jurnal mencatat pengeluaran kas daerah untuk pembayaran gaji tersebut. Pencatatan ganda ini memastikan laporan keuangan tetap konsisten antar unit. Contoh kasus pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan kantor sebesar 50 juta rupiah oleh Dinas Pendidikan, mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas. Jurnal LRA, belanja barang pada perubahan sal. Belanja barang dicatat sebagai pengeluaran anggaran, perubahan sal, penyesuaian pada saldo anggaran lebih. Jurnal LO, beban barang 50 juta menunjukkan adanya konsumsi barang dan jasa. Kas di bendahara pengeluaran. Kas keluar dari bendahara. Intinya pada tahap di SKPD mencatat pengeluaran kas untuk membeli barang, baik di sisi anggaran LRA maupun operasional. Pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU. Jurnal LO, kas di bendahara pengeluaran 50 juta di debit, kas sementara yang dipakai, dan di kredit RKPPKD 50 juta, utang sementara ke PPKD atau bendahara umum daerah. Yang artinya SKPD membuat laporan pertanggungjawaban agar uang persediaan yang dipakai bisa diganti. Jurnal di pembukuan di PPKD, jurnal LO, RKSKPD 50 juta di debit, pengakuan tagihan dari SKPD, kas di kas daerah 50 juta di kredit,
uang keluar dari kas daerah untuk mengganti UP. Di tahap ini PPKD membayarkan kembali ke kas SKPD sehingga kas daerah berkurang dan kas bendahara SKPD kembali terisi. Yang terakhir ada contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Pemerintah perlu menyesuaikan saldo persediaan dengan hasil perhitungan fisik. Misalnya jika saldo persediaan di neraca hanya 6 juta, tetapi hasil perhitungan menunjukkan 10 juta, maka harus dibuat jurnal penyesuaian, yaitu persediaan pada beban persediaan. Senilai selisihnya yaitu 4 juta. Dalam hal ini persediaan ditambah 4 juta dan beban di persediaan dikurangi 4 juta. Penyesuaian ini penting agar laporan keuangan menggambarkan kondisi sebenarnya. Demikian pembahasan mengenai akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Dapat disimpulkan bahwa belanja berkaitan dengan pengeluaran kas daerah, beban berhubungan dengan penurunan manfaat ekonomi, dan persediaan merupakan aset jangka pendek yang mendukung operasional. Ketiga hal ini saling berkait dan menjadi bagian penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan pencatatan yang transparan dan akuntabel, keuangan daerah dapat dikelola dengan lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.